Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah penolakan yang kulakukan dengan keyakinan penuh akan menjadi salah satu keputusan paling menghantui dalam hidupku. Saat itu aku sedang menjalani masa penugasan di sebuah kota kecil, bukan kota yang sering masuk peta ambisi orang-orang besar, tapi cukup hidup untuk menumbuhkan mimpi-mimpi sederhana. Aku ditempatkan di sebuah institusi pelayanan publik yang setiap harinya ramai oleh urusan manusia, keluhan, harapan, dan wajah-wajah lelah yang datang silih berganti. Di tempat itulah aku pertama kali mengenalnya. Dia bukan siapa-siapa yang penting menurut ukuran dunia. Seorang siswi SMA kelas akhir yang sering datang membantu kegiatan administrasi sebagai relawan. Rambutnya selalu diikat sederhana, seragam putih abu-abunya tampak kebesaran di tubuhnya yang masih ramping. Wajahnya polos, dengan sepasang mata yang terlalu jujur untuk dunia yang keras. Awalnya aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Ia hanya satu dari sekian banyak anak muda yang lalu lalang di tempat tugasku, datang dengan semangat, pulang dengan cerita. Tapi entah sejak kapan, kehadirannya mulai terasa berbeda. Bukan mencolok, bukan pula mengganggu. Hanya konsisten. Setiap pagi ia selalu menyapaku lebih dulu. "Selamat pagi, Kak." Sapaan itu ringan, sopan, dan selalu diiringi senyum kecil. Aku membalas seperlunya. Profesional. Dingin mungkin. Tapi bagiku saat itu, menjaga jarak adalah bentuk tanggung jawab. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu batas. Namun gadis itu, sebut saja namanya Lara, tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Ia rajin, cepat belajar, dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas. "Kak, kenapa kakak pilih kerja di sini?" "Kak, menurut kakak, orang bisa bahagia dari pekerjaannya enggak?" "Kak, kalau capek sama hidup, sebaiknya ngapain?" Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya terasa biasa. Tapi cara ia menatapku setiap kali bertanya, seolah jawabanku adalah sesuatu yang penting, membuatku sedikit tidak nyaman. Aku mulai menyadari sesuatu. Ia sering menungguku selesai bekerja. Membawakan air minum tanpa diminta. Menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak kubutuhkan. Dan yang paling jelas, ia selalu mencari tempat duduk yang paling dekat denganku saat ada rapat kecil atau diskusi santai. Aku tidak bodoh. Aku tahu tatapan seperti apa yang sedang kuterima. Tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kesadaran itu membuatku gelisah. Bukan karena aku tersanjung, tapi karena aku tahu ini tidak boleh berkembang kemanapun. Usia kami terpaut jauh. Dunia kami berbeda. Aku berada di fase hidup yang penuh tanggung jawab, sedangkan dia masih berada di persimpangan mimpi. Aku mulai menjaga jarak lebih tegas. Sapaan dibalas singkat. Pertanyaanku jawab normatif. Aku menolak ajakannya berbincang terlalu lama. Kupikir, dengan begitu, perasaannya akan pudar dengan sendirinya. Aku salah. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Gedung tempat tugasku mulai sepi. Sebagian besar pegawai sudah pulang. Aku masih di ruang kerja, menyelesaikan laporan, ketika seseorang mengetuk pintu dengan ragu. "Masuk," kataku tanpa menoleh. Lara berdiri di ambang pintu. Rambutnya basah oleh hujan. Tangannya menggenggam map tipis, tapi terlihat jelas ia tidak sedang membawa urusan kerja. "Ada apa?" tanyaku, akhirnya menatapnya. Ia tampak gugup. Tidak seperti biasanya. Matanya tidak langsung menatapku. Nafasnya agak cepat, seolah ia sedang melawan sesuatu di dalam dadanya. "Kak, aku mau bicara,"
katanya pelan. Aku menghela napas. Dalam hati, aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan jujur saja, aku berharap dugaanku salah. Tentang apa? Ia menelan ludah. Lalu mengangkat wajahnya, menatapku dengan keberanian yang rapuh tapi jujur. Tentang aku. Dadaku mengencang. Ruangan itu terasa lebih sempit dari biasanya. Suara hujan di luar terdengar lebih keras. Lara, kataku pelan, kalau ini soal sekolah atau tugas. Bukan, potongnya cepat. Ini soal perasaan aku. Keheningan jatuh di antara kami. Aku menutup map di depanku, lalu berdiri. Bukan untuk mendekat, justru untuk memberi jarak. Aku ingin posisi kami setara, tidak ada kesan intimidasi. Dengar, kataku setenang mungkin, kamu masih sangat muda. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku tahu kakak bakal bilang itu. Nada suaranya bergetar, tapi matanya tetap menatapku. Aku juga tahu ini mungkin kelihatan konyol. Cinta monyet. Kekaguman sesaat. Tapi buat aku, ini nyata. Kata nyata itu menancap dalam. Ia melanjutkan, aku nggak minta kakak membalas. Aku nggak mau pulang dengan perasaan ini sendirian. Aku memejamkan mata sejenak. Di kepalaku, semua alasan berputar cepat. Etika, usia, posisi, masa depan. Semua itu benar. Semua itu logis. Dan aku memilih logika. Lara, kataku akhirnya, apa yang kamu rasakan itu wajar. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa atau seharusnya kamu pertahankan. Wajahnya memucat. Kamu akan bertemu banyak orang hebat di luar sana. Ini hanya fase. Perasaan seperti ini akan berlalu. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi Kak, aku tidak bisa, potongku, lebih tegas dari yang seharusnya. Dan aku harap kamu bisa mengerti. Ia terdiam lama. Kemudian ia tersenyum, senyum paling menyakitkan yang pernah kulihat. Senyum orang yang sedang mencoba terlihat kuat padahal hatinya runtuh. Baik, katanya pelan. Terima kasih sudah jujur. Ia berbalik pergi. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan keras. Hanya langkah-langkah kecil yang menjauh, lalu pintu tertutup perlahan. Aku berdiri lama di ruangan itu. Kupikir aku telah melakukan hal yang benar. Kupikir semuanya akan selesai di sana. Aku tidak tahu bahwa hari itu bukan akhir dari ceritanya. Melainkan awal dari sebuah penyesalan yang baru akan kupahami 5 tahun kemudian. Setelah sore itu, Lara menghilang dari hidupku dengan cara yang sangat rapi. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada tangisan di lorong kantor. Tidak ada pesan panjang yang dikirim tengah malam. Ia hanya berhenti ada. Setidaknya, berhenti berada di sekitarku. Hari pertama aku menyadarinya adalah saat aku datang lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin, lorong-lorong gedung masih sepi. Biasanya, di jam seperti itu, Lara sudah duduk di meja sudut, menyusun berkas sambil bersenandung pelan. Pagi itu, meja itu kosong. Kupikir ia terlambat. Hari kedua, meja itu tetap kosong. Hari ketiga, aku mulai bertanya. Relawan yang SMA itu kemana? Tanyaku pada salah satu staf. Oh, Lara, jawabnya santai. Dia sudah tidak ke sini lagi. Kenapa? Staf itu mengangkat bahu. Katanya mau fokus persiapan kuliah. Anak pintar,
Sayang kalau kecapean. Aku mengangguk, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mengendap, perasaan asing yang sulit kusebutkan. Kosong, mungkin. Atau bersalah. Sejak itu, hari-hariku kembali berjalan normal. Pekerjaan menumpuk. Rapat berganti rapat. Laporan datang tanpa henti. Aku melakukan semua yang seharusnya dilakukan orang dewasa yang bertanggung jawab. Dan untuk sementara, aku berhasil meyakinkan diri bahwa kepergian Lara adalah hal yang baik. Lebih baik begini, kataku dalam hati. Ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa harapan yang salah. Namun ada satu hal yang tak pernah kuperhitungkan, betapa cepatnya keheningan bisa berubah menjadi bayangan. Aku mulai menemukan jejaknya di tempat-tempat kecil. Cangkir kosong di rak dapur kantor, yang dulu sering ia gunakan. Catatan kecil dengan tulisan tangan rapi di sudut lemari arsip. Pulpen biru yang entah kenapa selalu terasa pas di genggamanku, tapi kini tergeletak tanpa pemilik. Hal-hal sepele itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku teringat senyumnya sore itu, senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditolak. Aku mulai bertanya-tanya, tanpa sadar. Apakah aku terlalu keras? Aku ingat caraku memotong kalimatnya. Ingat nadaku yang dingin. Ingat bagaimana aku memilih kata fase seolah perasaannya hanyalah sesuatu yang remeh. Padahal aku tahu, perasaan tidak pernah remeh bagi orang yang merasakannya. Suatu malam, saat lembur sendirian, aku menemukan sebuah map tipis tertinggal di laci bawah mejaku. Namanya tertulis di pojok kanan atas dengan tinta hitam rapi, Lara. Aku ragu membukanya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan etika. Di dalamnya ada beberapa catatan tangan, ringkasan kegiatan, daftar arsip, dan satu lembar kertas terlipat kecil. Aku tahu aku seharusnya berhenti di situ. Namun aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal. Maaf kalau aku pernah membuat kakak tidak nyaman. Tulisan itu sederhana. Tidak ada tuduhan. Tidak ada penyesalan berlebihan. Dan justru karena itulah dadaku terasa sesak. Ia tidak menyalahkanku. Ia bahkan meminta maaf, padahal akulah yang seharusnya lebih berhati-hati. Aku melipat kembali kertas itu, mengembalikannya ke map, lalu menutup laci dengan perasaan aneh, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Beberapa minggu kemudian, masa tugasku berakhir. Aku dipindahkan ke kota lain. Lingkungan baru. Wajah-wajah baru. Kesibukan baru. Semua berubah begitu cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Dan Lara perlahan tenggelam menjadi ingatan. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Waktu memiliki cara licik untuk menyembunyikan luka. Ia tidak menghapusnya, hanya menutupinya dengan lapisan kesibukan dan rutinitas. Tahun demi tahun berlalu. Aku naik jabatan. Namaku mulai dikenal di bidangku. Undangan seminar datang. Artikelku dimuat. Hidup terlihat berjalan ke arah yang seharusnya. Namun setiap kali aku melihat mahasiswa perempuan di usia yang dulu sama seperti Lara, aku terdiam lebih lama dari seharusnya. Bukan karena mereka sama. Tapi karena aku teringat satu hal. Betapa mudahnya aku menganggap sebuah perasaan sebagai sesuatu yang akan berlalu. Suatu malam, setelah acara diskusi di luar kota, aku duduk sendirian di kamar hotel. Lampu temaram. Kota asing berkilau di balik jendela. Entah kenapa,
ingatanku melompat kembali ke kota kecil itu. Ke hujan sore hari. Ke gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri gugup di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, aku bertanya jujur pada diriku sendiri. Bagaimana jika aku salah? Bukan salah menolak, tapi salah dalam caraku melihat perasaannya. Bagaimana jika yang kulihat sebagai cinta monyet sebenarnya adalah keberanian paling tulus yang pernah seseorang miliki untuk mencintaiku? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban saat itu. Aku hanya tahu satu hal. Kepergian Lara memang sunyi. Tapi gema dari keheningan itu terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Dan aku tidak tahu bahwa 5 tahun kemudian, keheningan itu akan berdiri tepat di depanku. Bukan lagi sebagai gadis kecil, melainkan sebagai perempuan dewasa yang nyaris tak kukenali. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah seseorang. Setidaknya, itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri setiap kali mengingat Lara. 5 tahun cukup untuk menumbuhkan jarak, mengikis ingatan, dan mengubur perasaan-perasaan lama yang tak pernah benar-benar sempat hidup. Dan memang, secara lahiriah, hidupku berubah banyak. Aku bukan lagi pegawai lapangan yang pulang malam dengan map lusuh di tangan. Aku kini duduk di balik meja-meja diskusi, menjadi pembicara di ruang-ruang ber-AC, berbicara tentang kebijakan, strategi, dan pengalaman profesional. Namaku tercetak di poster acara, diperkenalkan dengan gelar, dan disambut dengan tepuk tangan sopan. Aku telah menjadi versi diriku yang dulu ingin kucapai. Namun ada satu hal yang tidak ikut berubah. Cara kenangan lama menyelinap masuk tanpa izin. Pagi itu aku menerima sebuah surel undangan. Judulnya sederhana. Permohonan kesediaan menjadi narasumber seminar nasional. Aku membaca cepat detailnya. Kampus penyelenggara. Tema diskusi. Waktu dan tempat. Semua terdengar biasa. Aku hampir menekan tombol setuju tanpa berpikir panjang, sampai mataku berhenti pada nama kota. Kota kecil itu. Kota tempat aku pernah bertugas. Kota tempat seorang gadis SMA pernah berdiri di hadapanku dengan keberanian yang kini terasa jauh lebih besar daripada keberanianku sendiri. Tanganku terhenti di atas keyboard. Ah, kebetulan saja, gumamku, berusaha menertawakan pikiranku sendiri. 5 tahun berlalu. Dunia bergerak. Orang-orang berubah. Kemungkinan bertemu seseorang dari masa lalu di sebuah kampus besar terasa nyaris mustahil. Aku menerima undangan itu. Bukan karena ingin bernostalgia, setidaknya itu yang kukatakan pada diriku sendiri, melainkan karena profesionalisme. Hari keberangkatan tiba. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara kecil yang terasa lebih sepi dari ingatanku. Udara kota itu masih sama. Hangat, sedikit lembab, dan membawa aroma tanah yang akrab. Sepanjang perjalanan menuju hotel, aku menatap keluar jendela mobil, mengenali jalan-jalan yang dulu sering kulewati. Banyak yang berubah. Kafe-kafe baru berdiri. Gedung bertingkat mulai muncul. Tapi beberapa sudut kota tetap sama, lampu jalan yang sedikit redup, toko buku lama di sudut perempatan, dan halte kecil tempat dulu aku sering menunggu kendaraan umum. Aku menghela napas panjang. Kenangan memang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Hari seminar berlangsung cepat. Aku duduk di ruang tunggu bersama panitia, meninjau materi presentasi, menjawab beberapa pertanyaan teknis. Mahasiswa lalu lalang dengan wajah penuh semangat, wajah-wajah muda yang masih membawa keyakinan bahwa dunia bisa diubah dengan ide dan keberanian. Aku tersenyum kecil.
Di usia mereka, aku juga pernah berpikir begitu. Pak, seorang panitia menghampiriku. Acara akan dimulai 10 menit lagi. Baik, jawabku. Moderatornya sudah siap. Sudah, Pak. Beliau juga alumni terbaik di sini. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Moderator hanyalah peran pengantar, pikirku. Perhatian akan tertuju pada materi, bukan siapa yang membuka acara. Aku salah. Ruang auditorium dipenuhi mahasiswa. Lampu panggung menyala terang. Suara pembawa acara menggema di ruangan besar itu. Aku duduk di kursi narasumber, menunggu namaku dipanggil. Dan untuk memandu jalannya diskusi hari ini, suara pembawa acara terdengar jelas. Kita akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Lara. Nama itu. Dadaku berdenyut keras. Aku menegakkan tubuh secara refleks, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya. Langkah kaki terdengar dari sisi panggung. Dan saat ia muncul, dunia seolah melambat. Ia bukan lagi gadis berseragam putih abu-abu dengan rambut terikat sederhana. Perempuan yang berdiri di depan mikrofon itu mengenakan blazer rapi, rambutnya terurai dengan anggun, dan sorot matanya, tenang, percaya diri, matang. Lara. Tapi juga bukan Lara yang kukenal. Aku menatapnya terlalu lama, sampai aku sadar bahwa ini tidak sopan. Aku memalingkan wajah, berusaha menguasai diri, sementara jantungku berdegup tidak karuan. Ia membuka acara dengan suara jelas dan teratur. Tidak ada getaran gugup. Tidak ada sisa-sisa gadis remaja yang pernah berdiri gemetar di hadapanku. Ia profesional. Sangat profesional. Dan yang paling menusuk, tatapannya saat menyapu deretan narasumber tidak berhenti padaku. Atau jika berhenti, ia tidak menunjukkannya. Seolah aku hanyalah salah satu nama di daftar acara. Aku mencoba fokus pada presentasiku. Berbicara tentang topik yang sudah kuhafal di luar kepala. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya hadir. Setiap kali Lara menyela dengan pertanyaan cerdas, setiap kali ia merangkum pendapatku dengan kalimat yang tajam, aku semakin sadar satu hal. Ia tumbuh dengan luar biasa. Dan aku tertinggal oleh keyakinanku sendiri 5 tahun lalu. Acara berakhir dengan tepuk tangan meriah. Mahasiswa berdiri, beberapa mendekat untuk bertanya. Aku menjawab seperlunya, tapi mataku terus mencari satu sosok. Lara berdiri di sisi panggung, berbincang dengan panitia lain. Wajahnya tersenyum, tapi bukan senyum yang dulu. Tidak hangat. Tidak berharap. Senyum profesional yang paling sulit ditembus. Aku melangkah turun dari panggung. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Permintaan maaf. Kekaguman. Atau setidaknya sapaan sederhana. Halo. Apa kabar? Kalimat sesederhana itu terasa begitu berat. Saat aku akhirnya memberanikan diri melangkah ke arahnya, seseorang lebih dulu menghampirinya. Seorang pria. Sebaya denganku mungkin. Mereka tertawa ringan. Lara menoleh, dan untuk sesaat, mata kami bertemu. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Hanya pengakuan singkat, lalu senyum sopan. Senyum kepada narasumber. Bukan kepada seseorang dari masa lalu. Dan saat itulah aku tahu. 5 tahun bukan hanya mengubah banyak hal. Ia telah menempatkanku tepat di posisi yang dulu kupilih sendiri. Di luar hidupnya. Aku berdiri terlalu lama di dekat panggung yang sudah hampir kosong.
Lampu auditorium satu persatu diredupkan. Kursi-kursi yang tadi dipenuhi antusiasme kini hanya menyisakan keheningan. Suara langkah mahasiswa yang keluar terdengar samar, bercampur dengan percakapan panitia yang mulai membereskan perlengkapan. Tapi aku masih di sana. Bukan karena tidak tahu harus kemana, melainkan karena ada satu langkah yang tak kunjung berani kuambil. Elara. Ia berdiri di sisi lain ruangan, dikelilingi beberapa panitia. Posturnya tegak, bahunya lurus, wajahnya tenang. Ia tertawa kecil menanggapi sesuatu yang dikatakan salah satu dari mereka. Tawanya tidak lagi meledak-ledak seperti dulu, lebih tertahan, lebih dewasa. Aku memperhatikannya dengan perasaan yang sulit kurai. 5 tahun lalu, aku mengira perasaannya adalah sesuatu yang akan pudar. Sesuatu yang akan kalah oleh waktu dan kesibukan. Tapi yang kulihat sekarang justru sebaliknya, waktu telah membentuknya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih utuh, tanpa kehadiranku. Dan entah kenapa, itu menyakitkan. Aku melangkah satu langkah ke arahnya, lalu berhenti. Apa yang akan kukatakan? Maaf karena dulu aku meremehkanmu? Maaf karena menganggap keberanianmu hanya fase? Atau aku akan berpura-pura lupa, seperti ia berpura-pura tidak mengenalku? Kakiku terasa berat. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Dulu aku menolak dengan mudah karena aku merasa punya kendali. Sekarang, bahkan untuk menyapa, aku tidak tahu apakah aku punya hak. Seseorang menepuk bahuku. Pak, terima kasih banyak atas materinya, kata seorang panitia laki-laki. Diskusinya hidup sekali. Aku tersenyum sopan. Sama-sama. Saat aku menoleh kembali, Clara sudah tidak berdiri di tempatnya semula. Dadaku mencelos. Aku menoleh ke sekeliling, mencari-cari. Dan di sanalah aku melihatnya, di dekat pintu keluar, berdiri bersama seorang pria. Pria itu sedikit lebih tinggi darinya, berpakaian rapi, wajahnya tenang. Cara mereka berdiri terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Pria itu menunduk sedikit saat berbicara. Clara mengangguk, lalu tersenyum. Senyum yang berbeda. Bukan senyum profesional. Bukan senyum sopan untuk audiens. Senyum yang dulu pernah ia berikan padaku. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku merasa seperti seseorang yang datang ke sebuah rumah lama, hanya untuk mendapati pintunya sudah diganti, jendelanya diperbarui, dan tak ada lagi ruang untukku di dalamnya. Elara. Namanya terucap begitu saja dari bibirku. Tidak keras. Tidak memanggil dengan paksa. Lebih seperti bisikan yang lolos tanpa izin. Ia berhenti melangkah. Berbalik. Tatapan kami bertemu untuk kedua kalinya hari itu. Waktu seolah berhenti lagi, tapi tidak seperti tadi. Kali ini, ada sesuatu yang jelas di matanya, pengenalan. Ia tahu siapa aku. Ia hanya memilih untuk tidak menunjukkannya sejak awal. Ia melangkah mendekat, meninggalkan pria itu beberapa langkah di belakang. Wajahnya tetap tenang. Profesional. Terkendali. Pak, katanya sopan. Ada yang bisa saya bantu? Pak. Satu kata itu menghantam lebih keras dari 1000 kalimat. Aku menelan ludah. Elara, aku berhenti. Nama itu terasa asing di lidahku. Seolah aku tidak lagi punya hak untuk menyebutnya tanpa jarak. Ia menunggu, dengan kesabaran yang dingin. Acaranya berjalan sangat baik. Lanjutku akhirnya memilih jalur paling aman. Kamu,
Anda memandunya dengan sangat profesional. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Itu memang tugas saya. Nada suaranya netral. Tidak ada kehangatan. Tidak ada luka yang dipertontonkan. Dan justru itu yang membuatku sadar, ia sudah melewati fase yang dulu bahkan belum sempat kumasuki. Aku menarik napas. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kampus ini alma mater saya, jawabnya singkat. Dan saya memang aktif di kegiatan akademik. Ia tidak bertanya balik. Tidak ada. Bapak apa kabar? Tidak ada. Sudah lama tidak bertemu. Aku tersenyum kaku. Kamu terlihat berbeda. Ia mengangguk kecil. Orang memang berubah, Pak. Kalimat itu sederhana. Tapi di baliknya, ada batas yang jelas. Aku ingin mengatakan lebih. Ingin meminta maaf. Ingin menjelaskan bahwa penolakanku dulu bukan karena meremehkan, tapi karena takut salah melangkah. Tapi semua alasan itu terasa basi sekarang. Terlambat. Aku melirik ke arah pria yang menunggu di dekat pintu. Ia memperhatikan kami dengan sikap tenang, tidak cemburu, tidak tergesa. Seolah ia tahu posisinya. Dan aku tahu posisiku. Sepertinya Anda harus pergi, kataku pelan, setengah bertanya. Lara menoleh sebentar ke arah pria itu, lalu kembali menatapku. Ya. Ada janji setelah ini. Aku mengangguk. Keheningan menggantung di antara kami. Inilah momen yang selama 5 tahun sering hadir dalam bayanganku. Tapi tak pernah kubayangkan akan terasa sesunyi ini. Terima kasih sudah datang sebagai narasumber, katanya akhirnya. Mahasiswa kami banyak belajar. Ia mengulurkan tangan. Tangannya kecil, tapi genggamannya mantap. Tidak ragu. Tidak gemetar seperti dulu. Saat aku menjabatnya, ada aliran kenangan yang ingin melonjak. Tapi aku menahannya. Teruslah belajar dan berkembang, kataku formal. Ia tersenyum, kali ini lebih lembut, tapi bukan untukku. Selamat melanjutkan perjalanan, Pak. Ucapnya. Lalu ia berbalik. Berjalan menuju pria itu. Dan tanpa menoleh lagi, mereka pergi bersama. Aku berdiri di sana, lama setelah pintu auditorium tertutup. Ada satu kesadaran pahit yang akhirnya kuterima sepenuhnya. Dulu aku menolak karena merasa waktu belum tepat. Sekarang waktu telah tepat. Tapi bukan lagi untukku. Dan di antara semua penolakan dalam hidup, yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kita sendirilah yang pernah menutup pintu itu. Malam itu aku tidak langsung kembali ke hotel. Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri area kampus yang mulai lengang. Lampu-lampu taman menyala kekuningan, menerangi bangku-bangku kosong dan jalan setapak yang basah oleh embun. Angin malam berembus pelan, membawa suara tawa mahasiswa dari kejauhan, suara kehidupan yang terasa jauh dari hatiku. Aku duduk di salah satu bangku. Sendiri. Pertemuan singkat dengan Lara terus berputar di kepalaku, seperti adegan yang diputar ulang tanpa bisa kuhentikan. Cara ia menyebutku Pak. Tatapannya yang tenang. Senyum sopannya yang rapi dan berjarak. Tidak ada kebencian di sana. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena kebencian berarti masih ada sisa perasaan. Sementara ketenangannya adalah tanda bahwa ia sudah benar-benar selesai. Aku menyandarkan punggung, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang tertutup awan tipis. Sama seperti pikiranku, tidak gelap sepenuhnya,
tapi cukup buram untuk membuatku tersesat. Apa sebenarnya yang kau sesali? Tanyaku pada diri sendiri. Apakah aku menyesal karena kehilangan kesempatan? Ataukah aku menyesal karena baru sekarang menyadari nilainya? Pertanyaan itu tidak nyaman. Selama ini aku selalu bangga pada diriku sendiri karena bersikap rasional. Karena memilih jalan aman. Karena tidak mengikuti perasaan yang tidak semestinya. Tapi malam ini, semua alasan itu terdengar seperti pembelaan seorang pengecut. Aku menolak Lara bukan karena aku tidak merasakan apa-apa. Aku menolaknya karena aku takut. Takut melangkah ke wilayah yang tidak kukenal. Takut dinilai. Takut gagal menjaga batas. Dan yang paling jujur, takut pada perasaan yang mungkin akan tumbuh lebih besar dari kendaliku sendiri. Dan kini, setelah 5 tahun, perasaan itu akhirnya muncul. Bukan sebagai hasrat, bukan pula sebagai cinta yang menggebu. Tapi sebagai kesadaran yang tenang dan menyakitkan. Lara adalah seseorang yang seharusnya kuperlakukan dengan lebih lembut. Aku menghela napas panjang. Ponselku bergetar. Pesan dari panitia masuk, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiranku. Aku membalas singkat, lalu menutup layar. Tanganku refleks membuka aplikasi kontak. Namanya tidak ada di sana. Tentu saja tidak. Kami tidak pernah bertukar nomor. Bahkan dulu, hubungan kami tidak pernah cukup dekat untuk sampai ke tahap itu. Aku adalah orang dewasa yang menjaga jarak, dan ia adalah gadis muda yang belajar menahan perasaannya sendirian. Sekarang, jarak itu menjadi jurang. Aku bangkit dari bangku, berjalan perlahan kembali ke area parkir. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menolak untuk melangkah maju sebelum aku benar-benar menerima satu kenyataan. Aku tidak sedang jatuh cinta padanya sekarang. Aku sedang berduka atas versi diriku yang dulu. Yang terlalu cepat menilai. Terlalu yakin bahwa waktu selalu berpihak pada orang dewasa. Keesokan paginya, aku duduk di dalam pesawat dengan pikiran kosong. Kota itu menjauh di balik jendela kecil. Kampus itu mengecil. Auditorium itu hilang dari pandangan. Dan Lara, ia kembali menjadi bagian dari hidupku yang tidak bisa kusentuh. Seharusnya begitu. Tapi takdir, seperti biasa, tidak pernah sepenuhnya patuh. Beberapa hari setelah kepulanganku, aku menerima surel baru. Dari alamat kampus yang sama. Aku membukanya tanpa ekspektasi apapun. Isinya singkat dan formal. Subjek, dokumentasi seminar. Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber. Berikut kami lampirkan dokumentasi dan notulen acara. Hormat kami. Lara. Moderator. Namanya. Tertulis jelas. Tidak ada embel-embel. Tidak ada pesan pribadi. Hanya tugas yang dijalankan dengan rapi. Namun jantungku berdegup lebih cepat dari seharusnya. Aku membaca surel itu berulang kali. Bukan karena isinya penting, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, namanya kembali muncul di hidupku secara langsung. Aku meletakkan kursor di kolom balasan. Mengetik satu kalimat. Menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Apa yang ingin kukatakan? Terima kasih? Komentar profesional? Atau sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan 5 tahun lalu? Pada akhirnya, aku memilih kalimat paling aman. Terima kasih atas kerjasamanya. Acara berjalan sangat baik. Salam.
Singkat, dingin, aman. Sama seperti diriku dulu. Saat aku menekan tombol kirim, ada perasaan aneh yang menyergap, bukan lega, tapi kehilangan. Seolah aku baru saja menutup pintu yang sempat terbuka sedikit. Dan aku sadar sesuatu yang ironis. Dulu, saat ia membuka perasaannya, aku menutup pintu dengan keyakinan. Sekarang, saat pintu itu terbuka sekilas lewat sebuah surel formal, akulah yang memilih menutupnya kembali. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku tahu, tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Beberapa cukup diakui, lalu dilepaskan dengan hormat. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu, kisah ini belum benar-benar selesai. Elara menutup laptopnya perlahan. Lampu kamar kos masih menyala terang, padahal jam di ponselnya sudah menunjukkan lewat tengah malam. Di luar jendela, suara motor sesekali melintas, bercampur dengan desau angin yang menyusup lewat celah kaca. Ia memejamkan mata. Nama itu kembali muncul di kepalanya, bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai gema lama yang tak pernah benar-benar pergi. Dia, lelaki yang 5 tahun lalu mengajarinya satu pelajaran paling pahit tentang perasaan. Bahwa tidak semua keberanian akan disambut. Dan tidak semua ketulusan akan dianggap tepat waktu. Elara menarik napas panjang. Ia masih ingat betul hari itu. Hari ketika ia memutuskan berhenti menjadi relawan. Hari ketika ia memilih pergi tanpa drama, tanpa tuntutan, tanpa membuat siapapun merasa bersalah. Ia tidak pergi karena patah hati semata. Ia pergi karena ingin menyelamatkan harga dirinya. Saat itu, ia masih sangat muda. Terlalu muda untuk memahami dunia orang dewasa, tapi cukup dewasa untuk tahu bahwa perasaannya nyata. Ia tidak berharap dibalas. Ia hanya ingin jujur. Namun kejujuran pun punya risiko. Dan Elara belajar, dengan cara yang sunyi, bahwa menaruh hati pada seseorang yang tidak sedang menoleh padamu adalah bentuk kesepian paling melelahkan. Malam setelah penolakan itu, Elara menangis sendirian di kamar kecil rumahnya. Bukan karena ditolak, tapi karena caranya ditolak. Karena kata fase itu. Seolah perasaannya hanyalah sesuatu yang akan menguap dengan sendirinya. Padahal tidak. Butuh waktu lama baginya untuk mengakui bahwa perasaan itu memang akan berlalu. Tapi bekasnya tidak. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk membuat seorang gadis SMA tumbuh menjadi mahasiswi tingkat akhir yang percaya diri. Cukup panjang untuk membentuk prinsip, batas, dan cara mencintai yang baru. Elara belajar banyak hal selama 5 tahun itu. Ia belajar bahwa dirinya pantas dihargai. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil. Ia belajar bahwa menyukai seseorang bukan berarti harus kehilangan diri sendiri. Ia juga belajar menyembunyikan luka dengan rapi. Maka ketika panitia menunjuknya sebagai moderator seminar, dan ia membaca nama narasumber itu, ia tidak langsung menolak. Jantungnya memang berdebar. Tangannya memang sempat gemetar. Namun ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan Elara yang dulu." Ia bukan gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri gugup di ambang pintu. Ia kini perempuan yang tahu cara berdiri tegak, berbicara jelas, dan menyembunyikan masa lalu di balik profesionalisme. Dan ia berhasil. Ia menjalankan tugasnya dengan sempurna. Menyapa dengan sopan. Menjaga jarak. Tidak memberi celah pada nostalgia. Ia bahkan berhasil tersenyum, senyum yang tidak mengkhianati apapun. Tapi malam ini,
Setelah semuanya selesai, setelah surel dikirim dan balasan singkat diterima, ia mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Ia tidak sedingin yang ia kira. Elara membuka kembali surel balasan itu. Pendek, formal, aman. Ia tersenyum kecil, pahit. Masih sama, gumamnya pelan. Lelaki itu tidak berubah, masih memilih jarak, masih memilih aman, masih menjaga batas dengan disiplin yang hampir menyakitkan. Dan anehnya, Elara justru bersyukur. Karena jika lelaki itu tiba-tiba hangat, tiba-tiba akrab, tiba-tiba menyesal, ia tidak tahu apakah dirinya cukup kuat untuk tidak runtuh. Elara bangkit dari tempat tidur, mengambil segelas air, lalu berdiri di depan cermin kecil di dinding. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Perempuan dengan rambut terurai rapi, mata yang lebih tenang, dan sorot yang tidak lagi mencari pengakuan. "Aku baik-baik saja," katanya pelan pada bayangan itu. Dan itu benar. Ia tidak lagi menunggu. Tidak lagi berharap. Tidak lagi membayangkan bagaimana jika. Namun ia juga tidak bisa berbohong. Pertemuan itu membuka kembali satu ruang kecil di hatinya, ruang yang sudah lama terkunci, tapi belum sepenuhnya kosong. Beberapa hari kemudian, Elara bertemu dengan Dimas. Teman satu jurusan. Lelaki yang selama setahun terakhir sering menemaninya belajar, berdiskusi, dan tertawa ringan tanpa beban. Dimas baik, perhatian, dan, yang terpenting, hadir tanpa membuat Elara merasa kecil. Mereka duduk di kafe dekat kampus. Dimas bercerita tentang rencana wisuda, tentang tawaran kerja, tentang hidup setelah kampus. "Kamu kelihatan capek," kata Dimas tiba-tiba, menatapnya lembut. Elara tersenyum. "Sedikit." "Seminar kemarin?" "Iya." "Narasumbernya keren," ujar Dimas. "Kamu profesional banget pas moderasi." Elara mengangguk. "Terima kasih." Ia menyesap kopinya, lalu berkata tanpa rencana, "Aku pernah mengenalnya." Dimas terdiam sejenak. "Oh, 5 tahun lalu," lanjut Elara. "Dalam konteks yang berbeda." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak perlu. Dimas tidak bertanya. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa ada cerita yang tidak selalu perlu dibedah. Dan disitulah Elara menyadari sesuatu yang penting. Kedewasaan bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang tidak membiarkannya menguasai masa kini. Ia bisa mengingat. Ia bisa merasa. Tanpa harus kembali terikat. Malam itu, sebelum tidur, Elara menulis satu kalimat di catatan ponselnya, kebiasaan kecil yang ia lakukan saat pikirannya terlalu penuh. "Aku pernah mencintai seseorang dengan caraku yang paling jujur. Ia tidak salah menolakku. Dan aku tidak salah karena pernah berharap." Ia menutup ponsel, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, dadanya terasa lebih ringan. Namun takdir, sekali lagi, tidak pernah benar-benar selesai hanya karena satu pihak merasa cukup. Karena tanpa Elara sadari, lelaki itu mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini ia yakini. Dan saat dua orang yang sama-sama belajar menyimpan rasa mulai menoleh ke arah yang sama, jarak bukan lagi satu-satunya halangan. Aku tidak berniat kembali ke kampus itu. Sungguh. Undangan lanjutan yang masuk ke surelku seminggu setelah seminar pertama awalnya ingin langsung kutolak. Jadwalku padat, pekerjaanku menumpuk, dan, yang paling jujur, aku tidak yakin siap kembali menghadapi perasaan yang belum sempat kususun rapi.
Namun hidup seringkali pandai menyamarkan keharusan sebagai kebetulan. Topik diskusi lanjutan itu penting. Panelisnya tokoh-tokoh nasional. Dan kampus itu, entah mengapa, menjadi tuan rumahnya. Aku menghela napas lama sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. Baik, saya bersedia hadir. Dan sejak saat itu, ada satu nama yang terus muncul di pikiranku, meski tak pernah kusebutkan dengan suara keras. Elara. Hari acara tiba lebih cepat dari yang kuduga. Kali ini aku datang lebih awal. Aula belum penuh. Panitia sibuk mengatur meja dan peralatan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, menunggu arahan, ketika pandanganku menangkap sosok yang sedang berbicara dengan teknisi suara. Ia membelakangiku. Namun aku tahu. Postur itu lebih tegap dari 5 tahun lalu. Gerakannya tenang, terukur. Rambutnya diikat sederhana. Tidak ada kegugupan di sana, hanya kepercayaan diri yang tumbuh dari pengalaman. Elara. Dadaku mengencang. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sebagai narasumber, aku bisa saja menunggu disapa. Menjaga profesionalisme. Menjaga jarak aman seperti biasa. Namun kali ini, kakiku bergerak lebih dulu. Elara. Ia menoleh. Wajahnya jelas terkejut, bukan karena takut, tapi karena tidak menyangka. Hanya sepersekian detik, lalu ekspresinya kembali netral. Selamat pagi, Pak, katanya sopan. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada kekakuan. Tidak juga kehangatan yang berusaha disembunyikan. Normal. Dan entah kenapa, justru itu yang membuatku gugup. Selamat pagi, balasku. Kamu, Anda jadi koordinator acara hari ini? Ia mengangguk. Iya. Saya yang mengatur teknis panel. Aku tersenyum tipis. Acara sebelumnya sangat rapi. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Kami berdiri berhadapan, terpisah jarak kurang dari 1 meter, namun rasanya seperti ada dinding kaca di antara kami. Jelas terlihat, tapi tak bisa disentuh. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Bahkan basa-basi yang tidak penting. Namun sebelum aku sempat membuka mulut lagi, seorang panitia memanggilnya dari kejauhan. Elara mengangguk padaku singkat. Permisi, Pak. Dan ia pergi. Begitu saja. Aku berdiri di tempat, menatap punggungnya yang menjauh, dengan perasaan yang tidak bisa lagi kusebut sebagai nostalgia semata. Ini bukan rindu. Ini penyesalan yang akhirnya menemukan bentuk. Acara berjalan lancar. Aku berbicara seperti biasa, terstruktur, logis, dan penuh keyakinan. Tepuk tangan terdengar. Diskusi hidup. Pertanyaan mengalir. Namun di sela-sela itu semua, pikiranku terus melompat ke satu hal. Bagaimana jika aku tidak lagi bersembunyi di balik profesionalisme? Setelah sesi selesai, peserta mulai bubar. Aku mengemasi berkas-berkasku dengan gerakan lambat, seolah memberi waktu pada diriku sendiri untuk memutuskan sesuatu. Dan keputusan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Elara. Ia menoleh lagi, kali ini dengan raut sedikit waspada. Ya, Pak. Apa? Setelah ini Anda ada waktu sebentar? Saya ingin bicara. Hening. Tidak lama. Tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Ada, jawabnya akhirnya. Sebentar. Kami berjalan ke taman kecil di samping gedung.
Sama seperti 5 tahun lalu, ironisnya, tapi kini suasananya berbeda. Tidak ada hujan. Tidak ada gadis berseragam. Tidak ada lelaki yang merasa paling tahu segalanya. Hanya 2 orang dewasa dengan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Aku berhenti di dekat bangku taman. Lara berdiri, tidak duduk. "Kamu berubah," kataku tanpa rencana. Ia tersenyum kecil. "Semua orang berubah, Pak." "Iya. Tapi, kamu berubah jadi seseorang yang sangat tenang." Ia menatapku, lama. Tenang bukan berarti tidak pernah terluka. Kalimat itu menusuk tepat sasaran. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan itu sebabnya aku ingin minta maaf. Alisnya sedikit terangkat. Bukan kaget, lebih seperti bersiap. "Untuk apa, Pak?" "Untuk caraku menolakmu dulu," jawabku jujur. Aku tidak salah menjaga batas. Tapi aku salah dalam caraku meremehkan perasaanmu. Hening lagi. Lara menunduk sejenak, lalu menatapku kembali. Matanya jernih. Tidak basah. Tidak dingin. "Terima kasih sudah mengatakannya," katanya pelan. "Tapi saya tidak menyimpan dendam." "Aku tahu," kataku cepat. Dan justru itu yang membuatku merasa lebih bersalah. Ia tersenyum tipis. Perasaan kita tidak selalu perlu diberi label benar atau salah. Kadang, cukup diakui. Aku menelan ludah. Kalau aku jujur sekarang, apakah itu terlambat? Pertanyaan itu keluar sebelum sempat kutahan. Lara tidak langsung menjawab. Ia memandang taman, langit, lalu kembali padaku. "Jujur tentang apa?" "Tentang perasaan yang datang terlambat. Tentang penyesalan yang tumbuh diam-diam. Tentang kemungkinan yang dulu kututup sendiri. Namun aku tahu, aku tidak bisa mengatakannya. Belum. Aku hanya ingin kita tidak lagi berpura-pura seolah tidak pernah ada apa-apa," kataku akhirnya. Ia mengangguk pelan. "Saya juga tidak berpura-pura." Lalu kita lanjutkan hidup masing-masing," jawabnya tenang. Dengan lebih jujur pada diri sendiri. Kalimat itu dewasa, bijak, sehat, dan menyakitkan. Karena di balik ketenangannya, aku melihat sesuatu yang jelas. Ia sudah melangkah maju. Dan mungkin aku baru saja tertinggal. "Lara," panggilku sekali lagi saat ia hendak pergi. Ia menoleh. "Terima kasih, karena pernah berani jujur." Ia tersenyum. Kali ini berbeda. Lebih lembut. Lebih utuh. "Sama-sama, Pak," katanya. "Dan terima kasih karena akhirnya mau mendengar." Ia pergi. Dan aku tahu, setelah pertemuan itu, tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Perasaan itu nyata. Datangnya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, aku harus memutuskan. Apakah aku akan kembali memilih aman? Atau akhirnya memilih jujur? Meski risikonya kehilangan segalanya. Aku baru menyadari satu hal yang paling menyedihkan dari perasaan yang datang terlambat. Ia tidak memberimu hak apapun. Tidak hak untuk menuntut. Tidak hak untuk bertanya. Tidak bahkan hak untuk cemburu. Namun perasaan, seperti biasa, tidak peduli pada logika. Beberapa hari setelah acara kedua itu, aku masih berada di kota yang sama karena urusan pekerjaan lain. Pagi itu, aku memutuskan berjalan kaki sebentar sebelum rapat.
Kampus belum sepenuhnya ramai. Mahasiswa berlalu lalang dengan ransel dan tawa ringan, membawa hidup yang terasa begitu jauh dari usiaku. Aku tidak mencari Elara. Setidaknya, itu yang kukatakan pada diriku sendiri. Namun ketika aku melihatnya di depan gedung fakultas, berdiri di samping seorang lelaki, langkahku terhenti begitu saja. Lelaki itu sebaya dengannya. Berjaket gelap, berwajah ramah, dan, yang paling menggangguku, terlihat sangat akrab. Mereka tertawa kecil. Elara menepuk lengan lelaki itu pelan saat berkata sesuatu. Gestur sederhana, namun cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku berdiri agak jauh, terlindung oleh pohon flamboyan, seperti seorang pengecut yang mengintip hidup orang lain. Aku tahu aku seharusnya pergi. Mengalihkan pandangan. Mengingatkan diri bahwa hidupnya bukan urusanku lagi. Namun kakiku membeku. Jadi ini rasanya, pikirku pahit. Cemburu, tanpa hak. Aku mengamati mereka berjalan berdampingan. Tidak bergandengan tangan. Tidak juga terlalu dekat. Tapi ada kenyamanan di sana, kenyamanan yang tidak lahir dalam semalam. Dan tiba-tiba, aku dilanda satu kesadaran yang menyakitkan. Lelaki itu hadir di hidup Lara dengan cara yang tidak pernah kulakukan. Ia tidak datang terlambat. Ia tidak ragu. Ia tidak bersembunyi di balik alasan yang terdengar dewasa. Aku memalingkan wajah, menarik napas panjang. Ada dorongan kuat untuk pergi menghampiri mereka, bukan untuk mengganggu, tapi sekadar memastikan bahwa aku masih ada di hidupnya. Namun apa gunanya? Aku bukan siapa-siapa baginya sekarang. Hari itu, rapat berjalan kacau di kepalaku. Kata-kata orang lain masuk dan keluar tanpa sempat kupahami. Pikiranku terus kembali pada satu adegan yang bahkan bukan urusanku. Elara tertawa. Bukan kepadaku. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar hotel. Lampu meja menyala, jendela terbuka sedikit, membiarkan suara kota masuk. Aku membuka laptop, mencoba menyibukkan diri, tapi akhirnya hanya menatap layar kosong. Aku membuka catatan lama, file pribadi yang jarang kusentuh. Di dalamnya, ada potongan pikiran, refleksi, dan kalimat-kalimat setengah jadi yang kutulis bertahun-tahun lalu. Salah satu entry bertanggal 5 tahun silam. Hari ini aku menolak seseorang. Aku yakin ini keputusan yang benar. Aku menutup mata. 5 tahun lalu, aku begitu yakin. Sekarang, aku tidak yakin pada apapun. Aku menyadari satu hal yang tak bisa lagi kuhindari. Perasaan ini tidak akan hilang hanya karena aku mengakuinya. Ia menuntut keputusan. Dan keputusan, seperti biasa, selalu menuntut keberanian. Sementara itu, Lara duduk di bangku taman yang sama, di waktu yang berbeda. Dimas duduk di sampingnya, memegang 2 gelas kopi hangat. Ia menyerahkan satu padanya. Kamu melamun sejak tadi, kata Dimas lembut. Lara tersenyum tipis. Maaf. Masih soal seminar itu? Tanyanya hati-hati. Lara terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku pikir aku sudah selesai, katanya jujur. Tapi ternyata, tidak sesederhana itu. Dimas tidak tersinggung. Ia hanya menatap ke depan. Aku tidak ingin jadi pengganti siapapun. Aku tahu, jawab Lara cepat. Dan kamu bukan. Ia menyesap kopinya. Aku hanya perlu memastikan bahwa aku tidak membuat keputusan karena masa lalu yang belum benar-benar kututup. Dimas mengangguk pelan. Aku bisa menunggu.
Tapi tidak selamanya. Kalimat itu tidak mengancam. Tidak juga memaksa. Namun cukup untuk membuat Lara sadar. Hidup tidak menunggu siapapun menyelesaikan kenangannya. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Pak, ini Lara. Maaf mengganggu. Bolehkah kita bicara sebentar hari ini?" Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku membalas cepat. "Tentu. Kapan dan di mana?" Kami bertemu di kafe kecil dekat kampus. Tidak ramai. Tidak sepi. Tempat netral, seperti hubungan kami sekarang. Lara datang tepat waktu. Duduk di depanku dengan wajah tenang. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanyaku. Ia mengangguk. "Saya ingin jujur." Dadaku berdegup lebih cepat. "Saya sedang dekat dengan seseorang," katanya tanpa berputar-putar. "Dan saya tidak ingin ada bagian dari diri saya yang masih menggantung di masa lalu." Aku mengangguk. Aku mengerti. "Pertemuan kita kemarin membuat saya bertanya-tanya," lanjutnya. "Bukan tentang perasaan lama, tapi tentang apakah saya sudah benar-benar berdamai." Dan ia menatapku lurus. "Saya sudah." Kalimat itu sederhana, namun menghantamku lebih keras dari apapun. "Aku senang mendengarnya," kataku, meski suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Lara tersenyum. "Terima kasih karena akhirnya jujur." Itu membantu saya menutup satu bab dengan tenang. Aku ingin mengatakan banyak hal. Bahwa aku cemburu. Bahwa aku menyesal. Bahwa aku mungkin mencintainya dengan cara yang tidak tepat waktu. Namun aku tahu. Mengatakan semua itu sekarang bukan keberanian. Itu ego. "Semoga kamu bahagia," kataku akhirnya. Ia mengangguk. "Saya harap begitu." Saat ia berdiri dan pergi, aku tidak menahannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membiarkan seseorang pergi. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku peduli terlalu dalam untuk merusaknya. Namun aku tidak tahu satu hal. Takdir belum selesai berbicara. Dan keputusan Lara belum sepenuhnya final. Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti berharap. Bukan karena hatinya mati, melainkan karena ia akhirnya mengerti batas. Aku memasuki fase itu tanpa perayaan. Hari-hariku kembali padat. Kota berganti. Pekerjaan menuntut fokus penuh. Jadwal seminar berikutnya mengantarkanku ke tempat-tempat lain, wajah-wajah lain, cerita-cerita lain. Dan Lara perlahan menjauh dari pusat pikiranku. Tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi menguasai. Aku berhenti mengecek surel dengan harapan namanya muncul. Berhenti mengingat kampus itu setiap kali melewati gerbang universitas lain. Berhenti membayangkan kemungkinan yang tak pernah terjadi. Aku belajar menerima satu hal pahit. Beberapa perasaan datang bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengajarkan sesuatu. Dan pelajaran itu mahal. Sementara itu, Lara sedang berada di fase hidup yang sama sekali berbeda. Ia berdiri di ambang kelulusan. Skripsinya hampir rampung. Tawaran magang sudah di tangan. Hidupnya bergerak maju dengan kecepatan yang tidak memberinya banyak waktu untuk menoleh ke belakang. Namun hubungan dengan Dimas, yang semula terasa ringan, perlahan berubah menjadi berat. Bukan karena Dimas salah. Justru karena ia terlalu benar. Ia hadir.
Ia konsisten. Ia terbuka. Ia tidak pernah membuat Lara bertanya-tanya di mana posisinya. Dan entah mengapa, itu membuat Lara gelisah. Suatu sore, mereka duduk di perpustakaan yang mulai sepi. Dimas menutup laptopnya dan menatap Lara dengan ekspresi serius. "Kamu sering pergi sendiri belakangan ini," katanya pelan. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Lara menghela napas panjang. Ia tahu momen ini akan datang. "Aku tidak ingin membohongi kamu," katanya akhirnya. "Aku sedang menyelesaikan sesuatu dalam diriku sendiri." "Dia?" tanya Dimas hati-hati. Lara tidak langsung menjawab. Lalu mengangguk. Dimas tersenyum kecil, senyum yang lebih sedih daripada marah. "Aku menghargai kejujuranmu. Tapi aku tidak ingin menjadi tempat singgah." "Aku tahu," jawab Lara cepat. "Dan kamu bukan." "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya Dimas, jujur, tanpa tekanan. Lara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa jawaban itu tidak sederhana. "Aku ingin tenang," katanya akhirnya. "Dan aku belum sepenuhnya tenang." Dimas berdiri. Tidak emosi. Tidak meninggikan suara. "Aku tidak bisa menunggu seseorang yang masih berdialog dengan masa lalunya," katanya lembut. "Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena aku juga harus menjaga diriku sendiri." Lara menunduk. Ia tidak memohon. Tidak juga menahan. Karena untuk pertama kalinya, ia mengerti. Cinta yang sehat tidak meminta orang lain mengorbankan harga diri. Mereka berpisah tanpa drama. Tanpa janji. Tanpa musuh. Namun perpisahan yang dewasa seringkali lebih menyakitkan daripada yang penuh tangis. Malam itu, Lara duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka catatan lama di ponsel, kalimat yang ia tulis setelah seminar itu. Ia membacanya kembali, perlahan. "Aku pernah mencintai seseorang dengan caraku yang paling jujur." Ia tersenyum pahit. Kejujuran memang tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tapi ia selalu membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Dan malam itu, Lara membuat satu keputusan. Bukan untuk kembali. Bukan untuk berharap. Melainkan untuk menutup satu lingkaran dengan benar. Pesan itu masuk ke ponselku pada pagi hari yang biasa saja. Nomor yang sudah ku kenal. "Pak, apakah Bapak ada waktu hari ini? Saya ingin berbicara." Terakhir. Kata terakhir itu membuat dadaku mengencang. Namun aku membalas. "Ada." "Katakan tempatnya." "Kami bertemu di tempat yang tidak memiliki kenangan apapun. Kafe kecil di sudut kota. Netral. Aman." Lara datang dengan wajah tenang, namun matanya menyimpan kelelahan. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Aku belajar menjadi baik-baik saja." Kami duduk berhadapan. Tidak canggung. Tidak juga akrab. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanyaku. Lara menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak datang untuk meminta apapun," katanya pelan. "Aku hanya ingin mengatakan sesuatu tanpa berharap balasan." Aku mengangguk. Aku mendengarkan. Ia menatap cangkir kopinya sejenak, lalu menatapku kembali. 5 tahun lalu, aku menyukaimu," katanya jujur. "Dan itu nyata. Bukan fase. Bukan kebetulan." Dadaku terasa berat. "Aku tahu sekarang kamu tidak bermaksud meremehkannya," lanjutnya.
Tapi aku ingin kamu tahu, perasaanku waktu itu tidak salah. Aku tahu, kataku lirih. Dan aku menyesal tidak mengatakannya lebih awal. Ia tersenyum kecil. Aku tidak datang untuk membuka masa lalu. Aku datang untuk melepaskannya. Aku terdiam. Aku ingin melangkah ke hidupku selanjutnya tanpa membawa pertanyaan, bagaimana jika, katanya. Dan satu-satunya cara adalah mengatakannya langsung padamu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, karena mempercayaiku dengan kejujuran itu. Ia menghela napas lega. Sekarang aku bisa bilang, aku baik-baik saja. Benar-benar. Ada jeda panjang. Lalu, sebelum aku sempat menahannya, kejujuranku sendiri keluar. Elara, kataku pelan. Kalau aku jujur, perasaanku padamu datang terlambat. Ia tidak kaget. Aku tahu, katanya lembut. Aku tidak mengatakan ini untuk mengubah apapun, lanjutku cepat. Aku hanya tidak ingin pergi dari pertemuan ini dengan satu kebohongan lagi. Elara tersenyum, senyum paling damai yang pernah kulihat darinya. Terima kasih, katanya. Itu cukup. Kami berdiri hampir bersamaan. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya dua orang yang akhirnya berkata jujur tanpa agenda tersembunyi. Saat ia berjalan pergi, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa selesai. Namun hidup, sekali lagi, tidak selalu mengikuti penutup yang kita rencanakan. Karena kejujuran yang tidak meminta balasan seringkali justru membuka pintu yang tidak kita sangka-sangka. Dan aku tidak tahu bahwa perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari pilihan paling sulit yang akan kami hadapi. Hidup tidak selalu memberi kita penutup yang rapi. Tidak ada musik pelan di latar belakang. Tidak ada adegan berlari di tengah hujan. Tidak ada kalimat pamungkas yang mengubah segalanya dalam satu tarikan napas. Yang ada hanyalah hari-hari biasa, yang terasa sedikit lebih ringan setelah kejujuran diucapkan. Setelah pertemuan terakhir itu, Elara tidak lagi muncul di hidupku sebagai tanda tanya. Ia tidak mengirim pesan lanjutan. Tidak juga aku. Kami sama-sama menepati kesepakatan tak tertulis. Cukup sampai di situ. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa dilepaskan. Waktu berjalan seperti biasa. Aku kembali ke rutinitasku, mengisi seminar, menulis, bepergian dari satu kota ke kota lain. Namun ada satu perubahan kecil yang sulit dijelaskan, tapi nyata. Aku menjadi lebih berhati-hati dalam mendengarkan orang. Aku tidak lagi memotong kalimat sebelum selesai. Tidak lagi buru-buru memberi label pada perasaan orang lain. Aku belajar bahwa di balik keberanian seseorang untuk jujur, selalu ada risiko yang tidak kecil. Dan aku pernah menjadi orang yang membuat risiko itu terasa sia-sia. Pelajaran itu menetap. Bukan sebagai rasa bersalah, melainkan sebagai pengingat. Beberapa bulan kemudian, aku kembali diundang ke sebuah kampus lain. Auditorium berbeda. Wajah-wajah asing. Namun suasananya mengingatkanku pada satu tempat, satu waktu, satu perempuan. Seorang mahasiswi berdiri di depan, memoderasi acara dengan suara bergetar tapi berani. Aku melihat kegugupan di matanya, kegugupan yang dulu juga kulihat pada Lara versi 5 tahun lalu. Dan saat sesi berakhir, mahasiswi itu menghampiriku. Pak, katanya gugup, bolehkah saya bertanya sesuatu di luar materi? Aku menatapnya penuh perhatian.
Silakan. Ia ragu sejenak. Kalau seseorang menyukai orang yang jauh lebih dewasa, apakah itu selalu salah? Pertanyaan itu menghantamku lembut. Aku tersenyum, bukan dengan jawaban siap pakai, tapi dengan kejujuran. Tidak selalu salah, kataku. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang dewasa itu merespons. Dengan hormat. Dengan empati. Tanpa meremehkan. Matanya berbinar, seolah mendapat sesuatu yang ia butuhkan. Dan disitulah aku tahu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa bertanggung jawab atas pelajaran yang kubawa ke masa depan. Sementara itu, Clara berdiri di titik hidupnya sendiri. Ia lulus dengan baik. Mendapat pekerjaan di kota lain. Lingkungan baru, tantangan baru, dan ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang siapapun. Suatu sore, ia duduk di apartemen kecilnya, membuka kotak lama berisi barang-barang tak terpakai. Di sana, ia menemukan map tipis dengan kertas terlipat di dalamnya, catatan terima kasih yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu. Ia membacanya sekali lagi. Lalu tersenyum. Tidak pahit. Tidak getir. Hanya senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan versi dirinya yang lebih muda. Ia tidak menyesal pernah mencintai. Ia juga tidak menyesal pernah ditolak. Karena dari sanalah ia belajar mengenali batas, harga diri, dan cara mencintai yang tidak melukai diri sendiri. Setahun kemudian, secara kebetulan, atau mungkin takdir yang sudah jinak, nama Clara muncul lagi di surelku. Bukan dari dirinya, melainkan dari sebuah lembaga yang mengundangnya sebagai pembicara muda di satu konferensi yang sama denganku. Aku membaca biodatanya singkat. Prestasi-prestasi kecil yang tersusun rapi. Perjalanan karir yang masih panjang. Ia melangkah jauh. Dan aku merasa bangga dari jarak yang sehat. Kami bertemu sekilas di acara itu. Tidak duduk bersama. Tidak berbincang panjang. Hanya satu anggukan. Satu senyum singkat. Cukup. Tidak ada percikan yang harus ditindaklanjuti. Tidak ada api yang harus disiram atau dibiarkan menyala. Hanya dua orang dewasa yang saling mengakui. Kita pernah berarti, dan itu tidak apa-apa. Malam setelah acara, aku berjalan sendirian di kota asing, seperti kebiasaanku. Lampu jalan menyala temaram. Orang-orang berlalu dengan cerita masing-masing. Dan aku tersenyum kecil. Aku pernah menolak cinta seorang gadis muda, mengira itu hanya cinta monyet. Aku baru menyadari maknanya ketika ia telah tumbuh menjadi perempuan yang utuh. Bukan karena aku bodoh, tapi karena hidup memang sering mengajarkan kita. Setelah waktunya lewat. Namun kali ini, aku tidak menyesal. Karena tidak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi bermakna. Tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bersama. Dan tidak semua akhir adalah kehilangan. Beberapa adalah bentuk tertinggi dari selesai. Dan disitulah aku berdiri sekarang. Tidak menggenggam siapapun. Tidak juga hampa. Hanya seseorang yang akhirnya mengerti. Bahwa kedewasaan bukan tentang memilih yang aman. Melainkan tentang berani jujur. Lalu melepaskan dengan hormat. Tamat.